Kepala Sekolah SMP di Dua Garum, Bapak Ali Nurkado. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP di Dua Garum. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas rawuhnya di ruangan ini untuk memenuhi undangan yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, kolaborasi antara Ibu Rodiatri Fokusyah dengan Ibu Kapuji Nurhaya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Garum, yang ketiga pemaparan materi oleh pemateri yaitu Ibu Rodiatri Fokusyah sebagai pemateri pertama, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Ali Nurkado, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas timbangan rahmatnya. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bersama bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yang pada kesempatan pertama ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Rodiatri Fokusyah SAG SPDI, maaf iya, SPDI. Semoga dari awal sampai akhir kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebelumnya saya mengapresiasi dulu kepada rekan-rekan tenaga pendidik yang ada di SMP 2 Garum ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya serta tanggapan yang positif tentang aksi nyata yang sudah rekan kita laksanakan, yaitu dalam rangka memenuhi tugas dari program guru penggerak. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sendiri berharap kepada rekan-rekan semuanya, kalau nanti banyak hal positif, marilah kita bisa mengikutinya menjadi pembiasaan yang kita bisa laksanakan bersama. Saya kira itu saja dari kami. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Ibu Rodiatri Fokusyah SPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat, hidayah serta inayahnya. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga dapat berkumpul di ruang laboratorium ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan kolaborasi antara saya dan Bu Eka Puji Nurhaini. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kami menyampaikan hasil eksplorasi konsep kami di modul 1.4, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Murtado selaku Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kepada teman-teman semua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang sungguh luar biasa, sehingga pada pagi hari ini, kemarin saya sama Bu Eka sempat ragu mau daring atau mau luring dengan berbagai pertimbangan, sehingga kami putuskan acaranya dengan cara luring dengan persiapan yang sangat luar biasa cepatnya. Kemarin hari Kamis ya Bu Eka, Kamis kami izin sama Bapak Kepala Sekolah, kemudian hari Jumatnya kita melaksanakan. Mohon maaf apabila nanti banyak sekali kekurangan dalam kami menyampaikan. Di sini kita belajar bersama yaitu modul 1.4, di mana di sini sebenarnya modul 1.4 dari program calon guru penggerak ini ada pada apa itu namanya, platform Merdeka Mengajar. Hanya saja di sini nanti akan dikupas lebih mendalam. Bu Eka mungkin bisa membantu Bu. Ini kok tidak mau berjalan. Masih latihan ini guys, saya mohon maaf sekali. Diarahkan putih-putih. Iya sudah. Putih-putih. Nah. Di pencet Bu Eka. Ya, di sini tadi saya sampaikan bahwa ini adalah kolaborasi, kemudian nanti akan dibagi menjadi pemateri, karena materinya di sini ada 6 di modul 1.4 ini. Bagi kami guru penggerak, calon guru penggerak, modul 1.4 merupakan modul yang tantangannya luar biasa. Mengapa demikian? Karena materinya itu banyak sekali dan kita hanya diberi waktu beberapa hari untuk mengupas secara mandiri materi yang ada di modul 1.4 ini. Di sini yang pertama adalah yang tadi berikan sebelumnya berikan. Panah ke kiri. Halaman 3. Ya. Yang pertama, modul 1.4 ini isinya adalah disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal. Yang kedua, ini tentang teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian materi yang ketiga ini adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Moga pembuktian. Kemudian yang keenam ini adalah segitiga restitusi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya akan membahas yang 1 sampai 3. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Eka yang 4 sampai 6. Kemarin sempat berpikir disampaikan semua, nanti benar. Kalau saya menyampaikan 6, Bu Eka menyampaikan 6, ini nanti akan kurang efektif. Lanjut Bu Eka. Bapak Ibu, ini
kita lihat yang pertama adalah tentang disiplin positif. Ada disiplin dan ada positif. Bapak Ibu sudah membuka di platform Merdeka Mengajar. Ini hanya mengingatkan saja bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin ini disebut dikatakan sebagai kepatuhan dan kepatuhan terhadap apa? Kepatuhan terhadap peraturan. Ya, jadi ada dua kata kunci. Yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah tata tertib. Jadi kepatuhan terhadap tata tertib. Selanjutnya tadi adalah disiplin positif. Ternyata disiplin itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita mencoba untuk membiasakan hal-hal yang negatif. Makanya di sini dikatakan sebagai disiplin positif. Yang namanya disiplin positif ini, Bapak Ibu, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran. Jadi nanti diharapkan kita sebagai pendidik ketika mendisiplinkan murid-murid kita ini dengan menumbuhkan kesadaran. Harapannya seperti itu. Menumbuhkan kesadaran untuk apa? Untuk melakukan sesuatu itu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, ini menjadi PR yang luar biasa bagi kita sebagai seorang pendidik. Ternyata yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini adalah penerapan bagaimana kita menyadarkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada hadiah, kemudian ancaman maupun hukuman. Nah, ini barangkali kemarin juga ketika kita diskusi dengan fasilitator, ini menjadi sesuatu yang aneh ya, karena dulu itu kan kalau tidak salah dengar ini bahwa hukuman reward dan punishment itu bisa untuk mendisiplinkan. Nah, ternyata itu di era sekarang ini setelah dilakukan beberapa penelitian, ini jadi dilakukan di beberapa berdasarkan hasil penelitian, ternyata ini sudah tidak efektif lagi. Nah, yang efektif bagaimana? Nanti kita belajar bersama. Lanjut, Bu Eka. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengerti, memahami disiplin positif, nanti muaranya kita, materi saya, muaranya adalah pada keyakinan kelas. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Yang nanti kita juga, Bapak Ibu semua, harus melakukan aksi nyata yang berkaitan dengan penyusunan keyakinan kelas yang ada di tadi platform Merdeka Mengajar. Nah, ini sebelum pada keyakinan kelas, Bapak Ibu, yang perlu kita kupas, yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, itu dipakai adalah kebajikan universal atau kebajikan yang kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama tanpa agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kebajikan universal ini adalah kebajikan yang sifatnya umum. Jadi nanti ada di kelas ini saya memaknai seperti itu. Bapak Ibu, untuk membuat suatu kelas kita bisa mengambil kebajikan universal itu, salah satunya yang pertama adalah bisa kita ambil dari profil pelajar
profil pelajar Pancasila ya, yang Pak Slamet sering nyanyikan, Bu Sitowati juga sering menyanyi di kelas belajar Pancasila beriman bahwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Oh, Bapak Ibu berbinagaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini Bapak Ibu bisa kita ambil, digunakan untuk membentuk keyakinan kelas. Contohnya, nanti saya akan mengambil yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti nanti akan kita sampaikan pada murid-murid kita. Kalau kita meyakini bahwa semuanya itu harus memiliki jiwa beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, perilakunya apa? Contohnya kalau di program sekolah kita adalah anak-anak harus mengikuti kegiatan tadarus Al-Quran. Nanti kita buat konsekuensinya. Oh, kalau tidak ikut bagaimana? Ini salah satunya. Terus lagi apa? Mungkin sholat ya berjamaah. Mulia seperti yang disampaikan Pak tata cara. Harus baik. Ini contoh dari apa ya? Dari mengambil keyakinan yang pertama, gimana diri mandiri, setelah kita sendiri mencontoh itu contohnya. Apa lagi ya? Mungkin kalau P5 seperti tidak harus ditunggui tapi bekerja seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bernalar kritis sebagai ini, jadi bisa kita ambil sebagai salah satu keyakinan kelas. Lanjut Bu Dika. Kemudian yang lain ini baru bisa ambil satu. Contohnya toleransi. Kita toleransi. Di sekolah lain yang agamanya di hak ini lagi saya kerjasama kemudian lagi ya menghargai. Nah ini yang dipakai dalam menghargai, karena nyon sewu siswa-siswi murid-murid kita menghargainya masih kurang. Nah ini mungkin perlu apa namanya ya, pembangunan keyakinan yang perlu dituangkan dalam keyakinan kelas. Lanjut berikan. Yang berikutnya adalah, nah ini hampir sama ya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, percaya diri, pekerja keras. Monggo nanti bisa diambil salah satu. Lanjut berikan. Terus ini tidak merendahkan orang lain, ya mungkin ya anak-anak kita sering menyebut nama-nama bapaknya di kelas. Nah ini mungkin perlu kita yakini dengan keyakinan ini tidak merendahkan orang lain. Kemudian lanjut Bu, peduli, penalaran, bekerja sama, kemudian apa yang berbeda ya? Memiliki rasa humor. Ini juga penting ya, mungkin biar di kelas boleh guyon tapi tidak berlebihan. Kemudian persahabatan, nah ini bisa, tanggung jawab, ini bisa diambil salah satu. Lanjut Bu Eka. Nah ini tadi sama, ada toleransi, rasa hormat, empati, empati ini saling menghargai, bisa. Lanjut lagi. Ini ada banyak sekali yang masuk pada proyek nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali. Nanti akan kami share PDF-nya di grup
grup info ya. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu, monggo yang ngasih unjukan boleh sambil diunjuk. Jangan pegang, saya nanti grogi ya. Dia belum rapi ya. Mohon maaf ini. Berikutnya adalah motivasi. Motivasi itu dorongan untuk melakukan sesuatu atau dorongan. Nah, di sini menurut siapa ini? Dia, saya jadi ingat temannya Bu Muti, Bu Jani, sekali menyanyikan dari ini kebetulan bareng satu yang CGP itu Burika. Jadi ketika membahas materi disiplin positif itu, iya sekali. Kalau saya sama Bu Ika jadi pengamat dulu. Ini adalah dalam bukunya Restructuring School Discipline ini menyatakan bahwa motivasi dalam diri manusia itu terbagi menjadi 3. Seseorang melakukan sesuatu itu dorongannya ada 3. Yang pertama adalah apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti di dalam hati kita akan bertanya, kalau saya tidak melakukan, saya akan mendapat apa? Jadi melakukan sesuatu itu karena ada untuk menghindari hukuman. Ini saya pribadi masih sering melakukan seperti itu. Ya, contohnya kita ya Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri berangkat pagi, wah biar tidak absennya tidak terlambat lah. Ini adalah seperti itu. Kita juga ini untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya. Murid-murid mungkin seperti itu. Kerjakan PR tidak suruh berdiri depan. Kalau saya tidak nanti saya disuruh kelimpahan misalkan, maka anak melakukan sesuatu itu karena ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang kita pelajari konsep dulu seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, apa motivasinya? Yaitu mendapatkan penghargaan. Kalau saya melakukan sesuatu, apa yang akan saya peroleh? Oh, mungkin kalau kita sebagai guru nanti akan mendapat apresiasi dari kepala sekolah, melakukan sesuatu biar biar dianggap oleh teman-teman kita itu kita rajin misalkan seperti itu. Murid kita melakukan sesuatu biar biar dipuji oleh gurunya, biar dianggap rajin. Nah ini motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang tingkatnya paling tinggi ini Bapak Ibu, yang perlu kita miliki dan perlu kita tanamkan pada peserta didik kita adalah yang ketiga. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena bukan karena penghargaan, tapi karena ingin menjadi orang yang seperti kita dan juga yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berat sekali, berat sekali. Jangankan murid kita, mungkin kita sebagai bapak ibu guru saja ini masih berat. Tetapi ini yang harus kita miliki. Melakukan sesuatu, kita bekerja bukan karena apa yang akan kita dapat jika tidak melakukan dan apa yang akan kita dapat kalau kita melakukan. Tetapi kita melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Kemudian motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah ini PR kita Bapak Ibu, bagaimana kita mendisiplinkan murid kita dengan motivasi yang nomor 3 ini. Lanjut Bu Ika. Mau Bapak Ano. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu,
Sebelumnya kayaknya ada Bu ya. Ada apa tidak? Sebelum itu. Oh, ya lanjut. Nah, kita lihat hukuman yang saya pribadi ini ternyata masih sering lakukan dan itu sebenarnya perlu sedikit demi sedikit untuk kita rubah. Oke. Hukuman, ciri-cirinya seperti apa sih hukuman itu? Satu, hukuman itu tiba-tiba. Saya contohkan ada anak terlambat, saya pribadi ini sering tiba-tiba kamu terlambat buang sampah. Itu ternyata hukuman karena bersifat tiba-tiba, mak duduk gitu ya. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ini sepihak. Yang memberikan adalah orang lain. Kalau murid berarti kita ya. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan atau tanpa melakukan pengarahan, tanpa mengalami pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya. Yang penting kita berikan, tidak kita lihat sesudahnya itu seperti apa. Ini ternyata hukuman ini, dan perlu kita kita kurangi sedikit demi sedikit. Kemudian hukuman itu biasanya berupa fisik maupun psikis. Anak-anak cenderung tersakiti baik dengan perkataan maupun perbuatan. Itu adalah ciri-ciri hukuman. Monggo kita refleksikan apakah kita pernah atau sering melakukan itu. Yang mak berduduk dan hanya satu arah, murid tidak diajak untuk berdiskusi. Lanjut. Kemudian tadi hukuman. Sekarang yang kedua adalah reward atau penghargaan. Penghargaan ini menurut KON ternyata jangkanya adalah ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, tetapi lebih banyak yang jangkanya adalah pendek. Kemudian ternyata tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif. Bapak Ibu, menurut instruktur, ini saya hanya menyampaikan saja bahwa ini adalah sebuah penelitian. Jadi ketika penghargaan itu efektif, itu hanya kasustik saja. Hanya 1, 2, atau sekian. Tetapi berdasarkan penelitian, ini ternyata tidak efektif. Bahkan merusak hubungan. Mengapa merusak hubungan? Contohnya, di kelas itu kita beri penghargaan untuk anak yang ranking 1. Bagi anak yang ranking 1 itu adalah kebahagiaan. Tetapi bagaimana untuk anak-anak kita yang tidak dapat ranking 1? Ternyata reward itu justru bisa menghukum teman-teman yang tidak bisa memperoleh reward itu. Ternyata begitu ya. Kita kadang, saya pribadi hanya berpikir terhadap anak saya di rumah saja. Tak ini. Mungkin mau makan, saya beri ini. Nah ternyata itu menimbulkan apa? Merusak hubungan orang lain. Kemudian mengurangi ketepatan, justru menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas dan menghukum. Merusak hubungan tadi. Yang tidak mendapat akan terhukum. Lanjut Bu Ika. Saya sampai jam berapa Bu pemaparannya Bu? Berikutnya adalah restitusi. Nah ini Bapak Ibu pernah dengar ya? Restitusi. Pernah ya di platform itu ya Bapak Ibu. Saya ketika mengupas modul 1.4 itu penasaran. Restitusi itu sih apa sih ya? Ternyata restitusi Bapak Ibu ini adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan dengan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dan apa prosesnya? Prosesnya ini ternyata ini Bapak Ibu yang paling penting adalah ada kolaborasi antara dengan murid searah tadi. Kalau hukuman kan bersifat searah. Kalau restitusi itu adalah kolaborasi antara guru dan murid. Untuk apa? Untuk mengajarkan murid. Jadi kita mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap
yang hadapi. Solusi bukan kita, tetapi dari murid itu. Ini yang baru, contoh ada siswa yang menulis di jalan raya. Ini kalau resiko itu sepihak, kamu harus begini. Nah, kalau restitusi itu kita ajak ngobrol, kemudian menurut kamu solusinya bagaimana? Nah, jadi ada kolaborasi antara guru dengan murid. Kemudian nanti ditanyakan, kamu mau seperti apa setelah ini? Hari ini kamu salah ya, misalkan melakukan kesalahan. Solusinya menurut kamu, bukan menurut Bapak Ibu guru. Menurut kamu, apa yang perlu kamu lakukan? Begini Bu, saya hilangkan gitu ya Bu, hilang dulu ya. Saya bersihkan Bu. Pakai apa biar hilang? Pakai air Bu. Oh bagus, berarti kamu tahu solusinya. Terus ditanyakan lagi, terus besok kamu mau bagaimana? Oh ya Bu, besok saya akan nanti akan diperjelas oleh saya yang sudah praktek langsung. Lanjut Bu. Ya, restitusi untuk kesalahan, belajar dari kesalahan. Tadi bahkan untuk memperbaiki hubungan. Reward rusak hubungan, apalagi hubungan. Kalau restitusi justru perbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah awal bukan kesalahan, ditawari Bu Ana. Besok kita ditawari Bu Ana yang berhubungan dengan murid Bu Mbak Lulu. Saya sebagai guru di pekerti juga begitu. Ditawari, jangan dipaksa. Kamu harus begini, ternyata tidak boleh. Mau bagaimana? Ayo kita rembuk. Kemudian menuntun melihat ke dalam diri, refleksi. Kemudian berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokusnya bukan pada kesalahan, tetapi solusi. Kesalahannya jangan difokuskan, biar anak fokusnya ke solusi. Kemudian yang selanjutnya adalah terakhir. Setelah melakukan berbagai macam tindakan ini, harapannya murid akan percaya diri kembali sehingga bisa masuk ke lingkungannya nyaman. Lanjut Bu. Nah ini muaranya adalah ke keyakinan kelas. Dari tadi apa tadi ya? Disiplin positif, kemudian keyakinan kebaikan universal. Nah nanti muaranya Bapak Ibu, harapannya dari modul 1.4 dan dari platform Merdeka Mengajar, semua kelas itu memiliki keyakinan kelas yang didokumentasikan di depan kelas. Nah ini keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas, kesepakatan antara guru dan murid untuk membuat sebuah peraturan ya, yang dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Bu ya. Nah tadi ya, ini contohnya adalah kehormatan, keadilan, peduli, tanggung jawab, seterusnya. Mengapa keyakinan? Mengapa keyakinan? Bukan tata tertib, bukan peraturan. Kalau keyakinan itu benar ya, jadi dia ini, sehingga harapannya akan timbul kesadaran tadi. Motivasinya adalah motivasi yang ketiga, akan menjadi orang yang seperti yang diharapkan. Ini keyakinan adalah bersifat lebih abstrak. Kenapa harus abstrak nih? Bahasa seni rupa ini abstrak, bisa di luar ekspektasi ya Pak? Ya benar Pak? Benar nggak kalau abstrak itu? Jadi satu kata, tapi di dalam kata itu banyak makna, maknanya banyak. Kemudian keyakinan kelas ini adalah pernyataan yang universal. Nah ini Bapak Ibu yang ketiga, keyakinan kelas ini harus dibuat dalam bentuk yang positif. Contohnya, anak-anak akan mengatakan apa keyakinannya? Peraturan apa? Tidak
boleh berlari-lari. Nah, kita itu sebenarnya menghilangkan kata negatif. Jadi tidak boleh itu harus kita rubah. Jadi guru bahasa Indonesia ini yang pintar nanti. Diganti bagaimana ya Bu? Tidak boleh berlari-lari di kelas. Mungkin duduk dengan tenang, berjalan dengan hati-hati. Ini diganti. Contoh lagi yang kemarin saya terapkan di kelas. Sepatu kan tidak dia. Contohnya gimana ya? Topi ya. Topi tidak memakai topi di kelas, tidak bermain bola di kelas, tidak memakai sepatu. Lah kata-kata tidak itu biar tidak fokus pada yang negatif, kita ganti dengan positif. Contohnya sepatu dilepas sebelum memasuki kelas. Nah, peraturannya seperti itu. Kemudian topi digunakan di luar, bermain bola di luar kelas. Jadi merubah kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Nah ini. Terus yang keempat, keyakinan kelas jangan banyak-banyak, maksimal 4. Misalkan 1, kerjasama, 2, menghargai, 3, apa dan seterusnya. Jangan banyak. Kalau keyakinan jangan banyak, kalau peraturan di detail tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan itu kalau bisa harus sesuatu yang diterapkan di lingkungan. Kita mencarinya yang di kelas itu sering terjadi. Kemudian yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi melalui curah pendapat. Jadi semua anak nanti menuliskan. Pinginnya kelas yang seperti apa? Semua menulis. Kemudian yang terakhir adalah ditinjau dari waktu ke waktu. Oh sekiranya 1 bulan sudah tidak efektif ya kita ubah. Jadi tidak harus 1 semester kita buatnya 1 kali. Ternyata ada yang perlu ditambah, ya ditambahkan. Lanjut deh kan. Nah ini tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama ketika kita akan membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah lihat dulu daftar kebajikan yang akan disusun dari kebaikan universal. Kemudian yang kedua, menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Kemudian lakukan curah pendapat. Anak-anak disuruh menuliskan. Yang keempat, sempurnakan. Kemudian bahas kembali. Dan yang kelima, ini yang paling penting adalah didokumentasikan. Dibuat yang semenarik mungkin, kemudian nanti dipajang di kelas. Jadi anak-anak kalau perlu di pintu masuk dan terbaca dari depan. Sehingga ketika mau masuk, oh ada keyakinan kelas ini. Lanjut Bu. Ini contohnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, dan seterusnya. Selalu berpikir sikap positif, kemudian percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Nah ini seperti anak-anak kita berawal dari pulpennya yang sering hilang. Nah mungkin ini bisa dimasukkan ini. Kemudian anak-anak kita sering tidak mengumpulkan tugas, so kita pilih keyakinannya berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian mungkin saling membantu. Ini contoh saja. Lanjut Bu. Ya, ini Bapak Ibu, sebenarnya tugas dari saya dan Bu Eka ini adalah untuk menyampaikan ini. Aksi nyata yang sudah kita terapkan dan pengalaman yang sudah kami dapat itu apa? Kemarin saya secara pribadi sudah mencoba, mohon maaf ya Bu, kelasnya Bu Titik, Bu Ana dan kelas saya coba membuat di kelas 9C, kemudian kelas 8B dan di kelas 9A. Ini mestinya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kalau kelas adalah yang membuat wali kelas beserta muridnya di awal masuk tiap awal semester. Mestinya seperti itu. Kemudian kalau saya membuat keyakinan saya di kelas itu, berarti adalah keyakinan kelas pada saat mapel saya. Pada saat mapel saya. Ini mohon maaf Bu, karena kami kemarin kami tempel di kelas, boleh digunakan untuk kelas, khususnya adalah ketika
pembelajaran saya. Ini yang pertama, kok jangan Bu? Coba Bu dikembalikan sebelumnya. Iya. Yang pertama adalah saya suruh semua murid menuliskan kelas yang mereka harapkan. Kelas seperti apa yang mereka harapkan? Berangkat dari banyak kesalahan yang sering dibuat oleh teman-temannya. Ada yang menuliskan kelas yang tidak ramai karena sering ada anak yang bermain. Nah, kemudian kelas yang aman, tidak ada pilihan tulis ya. Karena anak-anak kita itu merasa tidak nyaman karena teman-temannya sering mengambil hal sepele, pulpen, pensil dan sebagainya. Dan yang sering terjadi adalah tadi saya sampaikan, menyebutkan nama bapaknya tanpa Pak gitu. Misalkan putranya Bu Muti A gitu. Nah, anak nanti tidak terima. Kemudian akhirnya terjadi perkelahian. Apalagi anak kelas 7 ini anak lucu-lucu sekali. Lucu tapi ya seperti itu anak kelas 7 sekarang. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu punya pengalaman yang sama. Ini kelas 9A, saya beri kertas warna-warni biar menarik, anak-anak tak suruh nulis semua. Ini di kelas 8B, ini saya suruh menulis semua. Ini lanjut Bu. Kemudian ini ada video pada saat anak-anak menulis ya. Bapak Ibu juga nanti kalau membuat aksi nyata yang diupload di Merdeka Mengajar ini juga kita harus memperhatikan aturannya ya. Ternyata punya saya ditolak, punya Pak Slamet ditolak karena tidak sesuai. Semoga nanti bisa di sini Bapak Ibu nanti ya terkait dengan budaya positif. Judulnya pas sekali ini budaya positif. Ini untuk dilampirkan di Merdeka Mengajar. Ya, ternyata ini ada videonya kalau perlu ya. Muter ya mereka lanjut saja mungkin. Ini Bapak Ibu sudah risau ya. Ini yang sebelah. Kemudian tadi setelah menuliskan semua menempel di papan tulis. Karena ini lemnya tidak terlalu tebal, insya Allah aman di papan tulis. Yang pakai warna-warni yang itu. Tapi kalau pakai lem itu jangan ditempel di papan tulis karena nanti merusak ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kertas lain, alat bantu. Ini saya suruh masang dulu. Ini di kelas Robert kalau nggak salah ya 9C. Ini tak suruh maju menempelkan. Ini juga ini yang 9A. Semua menempelkan apa yang mereka tuliskan di papan tulis. Karena tadi ada curah pendapat. Lanjut berikan. Kemudian, nah ini videonya kelas 9A. Semua anak maju. Ini karena langsung dari Canva jadi agak lambat. Waktunya kurang berapa? Oh iya, berapa waktu? 16. Masih 16 ya? Oh iya, lanjut. Ini setelah tadi terkumpul, anak-anak akan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. 29 kertas. Dari 29 itu kita minta bantuan anak untuk mengumpulkan. Yang sama apa? Contohnya, tentu saja Bapak Ibu di awal membuat kesepakatan itu kita arahkan. Dari kelas itu akan muncul aturan topi, sepatu, bermain bola, kemudian pencurian tadi. Nah, kita kumpulkan di sini. Nah, ini yang sama. Saya suruh mengumpulkan yang sama. Nah, yang sama ini akan mengarah pada beberapa lanjut berikan. Nah, ini videonya ya, nanti bisa dibuat lanjut. Nah, ini dari yang sudah dikumpulkan itu dulu sifatnya hanya membantu untuk merumuskan keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan universal. Oh, kalau dia kontek berarti kira-kira keyakinan apa? Mandiri. Kemudian ini di kelas saya buat yang pertama lanjut berikan. Nah, ini di kelas 9A karena walinya
kemudian ketua kelas ini menandatangani sehingga nanti ada saling memiliki wali kelas sebagai kontrol dan ketua kelas juga mengontrol temannya. Lanjut Bu. Nah ini testimoni murid. Tadi saya tanya di kelas, Mbak kemarin sudah membuat kesepakatan kelas, adakah perubahan yang muncul? Oh ada Bu. Apa perubahannya? Anak yang tidak tertib itu berkurang. Ya, ya ini hanya satu contoh saja testimoni. Walaupun yang namanya Bu, tapi ada juga ya Bu yang ya tidak apa nanti bertahap. Setidaknya ada 23 perlu aktif saja indikator keberhasilan. Dari tadinya saya itu punya anak tidak susah ada dan tiang kelas menjadi berjalan. Ketika ada yang berat, kita hanya mengingatkan saja bahwa membaca jaringannya apa, konsekuensinya apa. Lanjut Bu Eka. Nah ini Bapak Ibu contoh yang masih sangat sederhana dari saya kemarin mempraktekkan di kelas. Ini saya buat peraturan di 8B yang warna pink adalah aturannya, yang hijau ini adalah konsekuensinya. Jadi ketika anak-anak melanggar, nanti konsekuensinya apa? Sekali lagi, konsekuensi yang menentukan adalah murid. Ya. Contohnya di kelas 8 Bu, adanya terus gimana? Bedanya hukuman. Kalau hukuman itu tidak nyambung antara dua, kan? Hukuman contoh, saya hukum buang sampah. Itu kan tidak ada hubungannya. Apa hubungannya terlambat dengan membuang sampah? Itu tidak ada. Nah, kalau yang konsekuensi itu, contohnya tadi, anak membuang sampah sembarangan, terus konsekuensinya apa? Dia ambil sampah berserakan di mana-mana. Nah, ini contoh lagi konsekuensi terlambat 10 menit. Kalau saya terlambat 10 menit, terus kamu kalau 10 menit dia nanti konsekuensinya arahkan. Terus istirahat, dia tidak istirahat. Selama apa? Selama dia lambat. Kemudian yang terakhir ini keyakinan kelas. Oke, lanjut Bu Eka. Ya, ini contohnya. Lanjut lagi. Ya, ya, sudah selesai tentang peraturan dan keyakinan kelas. Monggo selanjutnya Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, bertanya barangkali atau menanggapi atau sebelum diberikan pada Bu Eka. Monggo Bapak Ibu. Ya Bu Eka ya. Ya, 10 menit. Terima kasih atas pertanyaan pada saya di Bu Rodia sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di 29A dan 9B 8A gitu. Ya, dari keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan siswa, apakah sekarang sudah ada perubahan dari keyakinan kelas yang dibuat itu, ada perubahan pada siswa? Terima kasih. Ada lagi? Iya, Bu Iwan, silakan. Sini Bu Iwan. Terima kasih waktunya. Sini Bu Iwan. Terima kasih atas waktunya Bu Rodia. Hanya menambahkan yang ditanyakan oleh dari pihak kelas yang sudah tersepakat dan sudah disepakati. Ketika ada anak yang masih itu, apakah kita sudah boleh memberikan hukuman atau bagaimana? Apakah tetap hukum itu apakah tidak
tidak boleh diberikan atau boleh diberikan dengan syarat tertentu. Demikian. Satu lagi, ya, Rawati monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk hukuman dan penghargaan itu kan tidak diperbolehkan ya, karena kurang efektif. Nah, upaya-upaya apa yang sudah Bu lakukan agar anak itu menjadi disiplin tanpa menerapkan hukuman dan penghargaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, 10 menit untuk menjawab pertanyaan dan pertanyaan. Yang pertama untuk Bu Prapti, apakah setelah ada keyakinan kelas itu anak berubah? Dari beberapa kelas yang sudah kami terapkan, itu tadi sebagaimana testimoni siswa, terjadi kenaikan kedisiplinan, Bu. Walaupun kenaikan itu belum signifikan. Artinya beberapa anak yang sudah menyadari dengan adanya keyakinan kelas itu, mereka ketika mau berbuat sesuatu ingat bahwa di kelas itu ada kontrol. Sehingga yang tadinya contohnya sepatu masuk itu ada keyakinan kelas sekarang menjadi begitu Bu Prapti, walaupun belum utuh. Kemudian yang Bu Hiwa tadi, oh ya, kalau melanggar bagaimana? Kita tadi sudah membuat peraturan kelas beserta konsekuensinya Bu Hiwa. Jadi yang dilakukan adalah konsekuensi yang sudah kita sepakati, bukan hukuman. Kalau hukuman itu dari saya saja, tapi buka kitabnya. Oh, kamu tidak memakai, kamu memakai topi, konsekuensinya apa? Topinya mungkin disimpan dulu 1 minggu, sesuai dengan yang sudah dibuat di kelas itu. Begitu kan Bu Iwan? Nanti kalau tidak ada konsekuensinya, kita rembukan. Menurut kamu, bagaimana solusinya? Jadi dari anak. Begitu Bu Iwan. Yang terakhir dari Bu Setawati terkait dengan hukuman dan reward itu memang kurang efektif, karena menjadikan seorang anak itu melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Ketika tidak ada sesuatunya itu, maka dia tidak akan melakukan. Karena hukuman yang tidak akan tidak disiplin. Yang memberi penghargaan tidak akan disiplin. Langkah yang perlu diterapkan adalah menyadarkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk mendapat penghargaan atau bukan karena menghindari hukuman. Begitu ya Bapak Ibu? Ada lagi cukup ya? Saya kira cukup. 5 menit. Iya. Demikian Bapak Ibu dari kami, dari saya yang pertama. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh BPK terkait dengan materi yang kedua, yaitu tentang segitiga restitusi. Kalau ini kayaknya bagi Bapak Ibu baru nih ya. Jadi segitiga restitusi bagaimana menangani siswa itu dengan 3 tahapan nanti. Yang pertama tahapannya apa, yang kedua apa, dan yang ketiga seperti apa. Monggo bismillah Bapak Ibu, kita mencoba merubah zona nyaman kita sedikit demi sedikit menuju ke zona yang aman, sehingga memang perlu perjuangan. Ketika sudah nyaman, kita sudah terbiasa melakukan ini, ada teori baru, kemudian kita perlu merubah, ini memang kita perlu perjuangan. Tapi mau Bapak Ibu semua, khususnya saya pribadi, untuk mencoba melangkah disiplin positif, bagaimana Ki Harwantoro akan kita sekolah yang nyaman, yang bermanfaat. Dari sekian kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yati Hamzah yang sudah memaparkan materi begitu luar biasanya. Berikutnya yaitu masuk ke kolaborasi kedua. Tadi untuk yang pertama sudah dilaksanakan sampai dengan sesi tanya jawab. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah merespon menanggapi apa yang disampaikan Bu Lia.
Untuk sesi pertama ini, marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Monggo untuk Bapak Ibu bisa sambil menghadapi yang sudah disediakan. Untuk Bapak-bapak karena ini memang sudah masuk manjing waktu, nanti saya yang akan menyelesaikan. Monggo Bapak-bapak untuk tetap melaksanakan kewajibannya. Pak Harisha, hasil Pak Anom dia. Ya, Bu. Siapa jadi Pak Anom belum sih? Pak Anom, Pak Haris. Pak Anom. Sambil menunggu Bu Eka ya Bapak Ibu, nanti monggo ini terkait dengan keyakinan kelas dilakukan nanti semua wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Kemudian nanti secara temporer itu kita lihat apakah keyakinan kelas itu sudah sesuai atau belum, sehingga nanti kalau yang tidak sesuai perlu kita tambahkan, yang tidak perlu kita hapus ya, sehingga nanti keyakinan kelas itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan ya. Yang sudah ada itu tadi kelas 9A, 8B dan 9C. Monggo Bu Titik dan Bu Ana itu kalau perlu dirubah atau perlu ditambahkan bisa dirubah atau ditambahkan. Kita fleksibel ya, bukan berarti harus seperti itu. Itu hanya awalan ketika saya membuat di kelas 8B dan 9C ya.